Pak Pendeta terang semua mulai. Bagaimana? Oh iya, silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Ya. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa melalui aplikasi Zoom dengan Jemaat Gemim Trinitas Bekasi, Kota dan sekitarnya. Kita bersyukur boleh ada di minggu pertama bulan Agustus 2020, tepatnya di tanggal 2 hari ini. Betapa tidak Bapak Ibu, pandemi COVID-19 membuat kita mengharuskan untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan di rumah, termasuk ibadah yang harus kita lakukan di rumah saja. Tapi puji Tuhan, melalui aplikasi ini kita boleh terhubung satu dengan yang lain. Kita bisa didekatkan sekalipun dengan jarak yang jauh, juga waktu yang berbeda. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa ada banyak hal yang perlu kita syukuri di masa pandemi ini. Melalui atau lewat pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal sekali lagi yang perlu kita syukuri bersama. Antara lain contoh, misalnya minggu yang lalu ibadah dipimpin oleh Pendeta Melki Tamaka, Master Teologi, selaku Sekdep Bidang Data dan Kearsipan Sinode. Dan hari ini, Minggu tanggal 2
Agustus 2020, GMIM Trinitas Bekasi mendapat kehormatan juga bahwa yang akan memimpin ibadah kita hari ini adalah Pendeta Hani Montolalu, Master Teologi, dan tentu beliau akan memperkenalkan diri sebelum ibadah dimulai tentunya nanti sebentar ya. Dan khusus untuk jemaat GMIM Trinitas Bekasi, kalau masa pasti kita atau belum tentu kita bisa dipimpin oleh dua hamba Tuhan ini. Karena jarak Bekasi dan Tomohon. Bekasi, Jawa Barat ini, ya, bukan Bekasi yang diplesetkan belakang kantor sinode. Tapi ini Bekasi, Jawa Barat dan Tomohon. Oleh sebab itu, kita perlu bersyukur sekalipun dalam masa pergumulan karena pandemi COVID-19. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa melalui pandemi ini kita boleh terhubung satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah ini yang akan dipimpin sekali lagi oleh Pendeta Hani Montolalu, dan juga lewat beliau kita akan diberkati juga dengan solois oleh Saudara Gilbert Ahmad, yang beliau adalah idola cilik tahun 2015. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah ini, sebelum saya serahkan mimbar ini kepada Bapak Pendeta Hani Montolalu, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, dengan kasih atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Trinitas Bekasi, Pelsus, dan seluruh jemaat, kami mempersilahkan Bapak Hani Montolalu untuk memimpin ibadah ini. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita mulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita masih diperkenankannya menikmati kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, seperti ungkapan firman dalam Mazmur 92 ayat 2-5 tertulis, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Menyanyi muliakan Tuhan Allah. Kita boleh melihat di layar HP atau laptop atau tab kita tata ibadah yang ada. Muliakan Bapa. muliakan Allah, Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Nas pembimbing, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Silakan duduk kembali. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar peduli dengan kita. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kita datang ke hadirat-Nya memohon belas kasihan dari Tuhan. Agar kita diberi pengampunan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkaulah sumber hikmat. Di bawah matahari ini, Engkaulah asal dari semua pengetahuan. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami mengaku betapa kami telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kami terlalu sering menyakiti Engkau Tuhan, karena lebih memilih hikmat dunia daripada taat dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami merusak tatanan kehidupan pribadi, keluarga, dalam hubungan dengan rekan dan sahabat sekitar kami, bahkan masyarakat yang ada di sekeliling kami. Oh Tuhan, ampunilah, kasihanilah, dan layakkanlah kami oleh pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga kami boleh menerima pengampunan dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, tangan Tuhan selalu terulur menyambut setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Efesus 1 ayat 7 dan 8 tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita menyanyi di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, sekarang dosaku yang kecil, oleh darah-Nya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darah-Nya aku bersih, puji namanya.
Ya Tuhan Allah, di tengah-tengah kebodohan kami, betapa kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan sulu bagi jalan-jalan kehidupan kami. Maka bersabdalah, bimbinglah hamba-Mu, sesungguhnya kami sedia mendengarnya di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Pengkhotbah pasal 10. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia membantu kita dengan memberikan judul Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung tinggal mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang engkau ucapkan. Demikian pembacaan Alkitab, kita kemudian siapkan dan pada silakan film supaya yang dibuat masalah YouTube.
Kau setia, Kau mulia, penyayang jiwaku, aman bersamamu. Dari harta malam segalanya, tenang jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dari harta malam segalanya, tenang jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada banyak filosofi kehidupan yang sangat dalam makna dan hikmat. Ungkapan-ungkapan berhikmat itu disusun sedemikian rupa sehingga mudah diingat, mudah dihafalkan, tetapi tidak benar diucap. Maka dibuatlah dalam formasi kata atau kalimat seperti ungkapan, bahasa, pepatah, dan lain sebagainya, antara lain diberkati budaya. Dalam budaya kita mengenal ada yang namanya kearifan lokal, ungkapan-ungkapan dalam bahasa. Saudara pasti
tahu artinya Sisto Timoteo. Itu boleh suaranya. Apa artinya artinya Sisto Timoteo yang di Jakarta yang di Bekasi artinya Sisto Timoteo. Boleh masing-masing boleh tahu. Apa arti Sisto Timoteo? Jadi bisa ambil sendiri ya. Ada yang bisa menjawab? Di sini telepon mas. Bukan kantor sinode, tetapi Bekasi Jawa Barat. Sisto Timoteo apa artinya? Orang hidup menghidupkan orang. Bentar. Iya, manusia hidup memanusiakan manusia lain. Oke, masih ada. Ada juga ungkapan bilang sawahu unahe wahu ungkeroan. Ayo, masih ada yang tahu arti pepatah ini? Sawahu unahe wahu ungkeroan. Artinya? Kalau basah kata kaki, basah itu kerongkongan. Maksudnya kalau rajin bekerja pagi-pagi sopi kobong, pasti bisa makan. Nah, kalau orang sangir ada yang sangat terkenal, somahe kai kehage. Artinya, ya, semakin besar tantangan, semakin gigih menghadapinya. Itu tuh arti somahe kai kehage. Atau kalau bahasa lokal kita sudah lupa, ya mungkin karena sudah lama merantau. Ada pepatah peribahasa dalam bahasa Indonesia, misalnya bersatu kita teguh, lanjutannya ya, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi, bercerai kita runtuh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau manis jangan cepat ditelan, kalau pahit ya jangan cepat dibuang. Nah, ini ungkapan-ungkapan bijak yang tentu diperlukan untuk mengingatkan, menasehati, membekali agar seseorang berhasil dalam hidupnya. Tetapi apakah kearifan seperti inilah yang menjamin kehidupan? Apakah dengan tahu, mengerti, dan melakukan kearifan atau hikmat manusia seperti ini, maka seseorang pasti berhasil? Nah, inilah yang menjadi pergumulan penulis kitab pengkhotbah. Orang Israel pada waktu itu, saudara-saudara, sementara menggandrungi filsafat Yunani pada hikmat manusia, pada orang-orang pintar, seolah-olah itulah yang menjamin kehidupan. Kalau saya tahu segala sesuatu, kalau saya memahami hakikat semua persoalan, kalau saya punya hikmat, mengerti semua amsal, tahu segala pepatah dan peribahasa, maka saya pasti berhasil. Di zaman itu, saudara-saudara, orang yang memiliki hikmat dianggap manusia yang hebat. Memiliki hikmat dianggap kemampuan teknis paling tinggi, paling mumpuni, paling dicari, paling menguntungkan. Jangan heran pada waktu itu umat Tuhan pun termasuk orang Israel berlomba-lomba ingin berhikmat atau terpesona dengan hikmat. Nah, Tuhan melalui tulisan dari Raja Salomo mengingatkan bahwa betapa sia-sianya hikmat manusia itu. Siapa tidak kenal Salomo? Seorang raja yang sanggup memutuskan perkara dengan begitu manisnya. Seorang raja yang ketika Tuhan tanya, mana mau minta apa Salomo? Minta jo, apa saja mana minta kita mau kasih. Ya, kalau saudara ketemu orang yang powerful, yang punya kuasa, dan dia bilang, kamu mau minta apa? Minta saja, saya pasti berikan. Apa yang kira-kira kita minta? Salomo tidak minta harta. Salomo tidak minta umur yang panjang, tetapi dia minta hikmat.
Sebab Salomo tahu betapa berharganya kalau orang bisa memperoleh hikmat. Kalau minta umur panjang, ya memang bisa panjang, tapi suatu hari kelak kan mati juga. Kalau minta harta pasti dapat jadi kaya, tetapi ketika mati harta tidak bisa dibawa. Salomo tahu bahwa hikmat itu dibutuhkan sepanjang masa. Dalam hal kepakaran, keahlian, hikmat yang kuat atau yang sejati, tidak ada tokoh di bawah matahari ini yang dapat menyamai Salomo. Tetapi toh Salomo sendiri ragu dengan hikmat sebagai jawaban dari segala sesuatu dalam hidup ini. Saya membayangkan Salomo pada waktu ia menulis kitab pengkhotbah ini, saudara-saudara, di waktu usianya sudah tua. Ya, konon waktu dia masih muda, dia menulis kitab Kidung Agung. Karena itu bahasa-bahasa yang ada di situ, bahasa-bahasa yang ya katakanlah bahasa optimisme orang muda tentang percintaan, ya, tentang kasih mengasihi. Waktu dia dewasa dia menulis Amsal-Amsal. Tetapi ketika dia menjadi tua, dia menulis kitab pengkhotbah. Nah, ketika dia tua, saya membayangkan dia duduk merenung, saudara-saudara, dengan rambut yang sudah ubanan, wajahnya yang ganteng sudah berkeriput. Maklum, 40 tahun dia memerintah Israel. Sambil duduk, mungkin di meja kerjanya dia mulai menulis, membuka laptopnya. Dia merenung, duduk sejenak, mengevaluasi, mengingat-ingat, dan kemudian mulai menulis peribahasa, amsal-amsal, hikmat-hikmat yang dia peroleh dalam semua perjalanan kehidupannya. Dan satu kesimpulan dia tulis, segala sesuatu sia-sia seperti menjaring angin. Di saat usianya sudah tua, saudara-saudara, di saat dia sudah mencapai karir, dikenal sebagai raja yang besar, kaya raya, tiba-tiba dia bilang semuanya sia-sia seperti menjaring angin. Kita mungkin bingung, saudara-saudara, kenapa demikian? Setelah berjuang bersusah payah, justru di akhir kehidupannya dia bilang apa? Sia-sia. Bagi Salomo, hikmat yang begitu baik belum tentu berguna. Apalagi kebodohan yang sudah jelas menghancurkan kehidupan. Jadi hikmat yang baik, yang mulia, itu tidak bisa jadi jaminan, apalagi orang yang tidak punya hikmat atau bodoh. Karena bodoh itu menghancurkan kehidupan. Kerusakannya digambarkan seperti lalat kecil, itulah kebodohan. Dan minyak urapan itulah hikmat dan kehormatan, ayat 1 bacaan kita. Lalat kan suka di tempat yang kotor, saudara-saudara. Penuh bakteri, kuman. Ketika mati berbau sangat busuk. Ketika jatuh di minyak urapan yang mahal, yang berkualitas wangi dan kudus itu, maka lalat yang ternyata sangat kecil mampu merusakkan minyak urapan. Kehormatan, hikmat, kemuliaan seseorang dapat hancur seketika. Bukan oleh kesalahan yang besar, hanya oleh kesalahan atau kebodohan kecil. Mungkin seperti peribahasa kita mengatakan, nila setitik merusak susu sebelanga. Celakanya orang yang bodoh ini merasa pintar, saudara-saudara. Sehingga justru dia menuduh orang lain yang bodoh. Aduh saudara, kalau saya ketemu orang seperti ini, maka pasti saya akan sangat bingung menghadapinya. Sebab orang dengan tipe ini, ya ayat 3 menulis, kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Nah, frase berjalan di lorong
Itu sama dengan pengertian dalam Mazmur pasal 1, saudara-saudara. Orang yang berjalan pada nasihat orang fasik. Itu Mazmur pasal 1. Jadi berjalan itu menjelaskan bahwa kebodohan itu merupakan kebiasaan, sudah habit, sudah mendarah daging di dalam tubuhnya. Jadi dia bukan cuma bodoh penenek moyang, bodoh penenek gohu. Bodoh sekali kan? Nintau stel mar mostel tahu. Nah, ini gambaran dari ayat 1. Beda dengan kebodohan dalam ayat 4 sampai 7. Ada orang bodoh, ada orang yang kebodohannya karena kecerobohannya. Dia tidak berpikir masak-masak, dia tahu, dia paham, tetapi tidak matang. Digambarkan dengan penguasa yang mengambil keputusan dalam kondisi marah. Jadi pertimbangan logika menjadi berkurang karena dikuasai oleh emosi waktu mengambil keputusan. Jangan heran karena penguasa ini tidak matang dalam pemikirannya, tergesa-gesa, ceroboh, maka yang dia angkat adalah orang miskin. Maksudnya orang yang tidak punya kemampuan manajemen. Yang dia angkat orang budak, maksudnya orang yang tidak tahu apa-apa. Sebab orang bodoh dilawankan dengan orang kaya. Ya, orang kaya punya banyak kepunyaan, ya, bisa mengatur bisnisnya, bisa mengatur keuangannya, bisa mengatur pekerja-pekerjanya yang banyak. Jadi ini bicara tentang manajemen. Kita bisa bayangkan saudara-saudara bagaimana suatu kelompok dipimpin oleh orang yang tidak ada kompetensi dan tidak ada skill. Hari-hari ke depan kita akan menilai pemimpin-pemimpin daerah. Tetapi ayat 8 sampai 11 sesungguhnya hendak mengatakan juga kepada kita bahwa kompetensi, skill melalui kelengkapan alat dan pengalaman juga tidak dapat diandalkan. Jadi pertama dia bilang, ya betapa hancurnya kalau pemimpin penguasa mengambil keputusan dan menempatkan orang yang tidak berkompetensi. Tetapi ternyata kompetensi melalui kelengkapan alat dan pengalaman juga tidak bisa diandalkan. Ayat 8 sampai 11 disebutkan di situ, saudara-saudara bisa lihat, menggali lubang, mendobrak tembok, memecahkan batu, membelah kayu, mengasah besi, tukang mantra ular, betapapun punya peralatan untuk safety dan tentu punya pengalaman tentang itu, tetapi bahaya kecelakaan, terluka dan gagal tentu akan tetap ada. Oleh karena itu jangan pernah mengandalkan peralatan dan pengalaman. Walaupun pepatah kita mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi menurut Salomo itu pun berbahaya dan mengandung resiko gagal sehingga tidak bisa diandalkan. Nah, saudara-saudara, di zaman kitab pengkhotbah ini ditulis, ada orang-orang yang jago bicara, jago pidato, orator ulung, guru hebat, filsuf yang berhikmat. Mereka sanggup mengeluarkan rangkaian kata-kata yang indah, memikat dan powerful. Nah, kalau sekarang seperti para motivator, para penceramah yang banyak fansnya. Orang berhikmat pasti kata-katanya terseleksi. Sebaliknya orang bodoh kata-katanya amburadul, sembarangan. Ya, orang Jakarta bilang asal nyerocos, tidak tentu arah dan tujuannya. Asbun, asal bunyi. Peribahasa kita mengatakan tong kosong berbunyi nyaring. Oleh karena ucapan mereka datang dari kebodohan dan tanpa olah pikir yang dalam, maka hasilnya cenderung melukai, menyakiti, dan menghancurkan kehidupan. Ayat 13 dan 15 menulis, akibat perkataan yang sembarangan itu mencelakakan dan melelahkan orang itu sendiri. Sehingga tidak mungkin keberhasilan diraih oleh orang yang banyak bicara.
Lalu ayat 16-17 mengemukakan persoalan raja, pemimpin dan pemuka yang tidak berpengalaman. Bahasa Alkitab bilang kanak-kanak. Tidak peduli pada penderitaan rakyat karena mereka pagi-pagi sudah cari makan, so makan pagi-pagi. Itu maksudnya pemimpin yang tidak peka pada penderitaan, malah mereka terlena dalam kemabukan. Sehingga ayat 16-17 pesannya jelas, jangan mengandalkan pemimpin. Karena pemimpin tidak sepenuhnya dapat menjamin keberhasilan dalam hidup. Yang terakhir, yang disoroti oleh firman Tuhan melalui Salomo adalah kemalasan, itulah juga kebodohan. Nah, betapa akibat kebodohan itu sangat merusak. Saudara-saudaraku, banyak kali setelah kita berjalan jauh, baru kita dapat melihat ke belakang. Ya, kalau kita masih mengingat perjalanan ke Tomohon, kalau masih di kota Manado, kita belum dapat melihat jalan-jalan kehidupan kita. Orang ada di Pineleng sudah meninggalkan kota Manado, belum juga bisa dapat melihat jalan-jalan yang kita lalui. Tapi kita mulai menanjak ke Kinilo sampai di puncak Tomohon, kita melihat ke belakang, kita bisa melihat jalan-jalan yang telah kita lalui. Sejak kecil kita berjuang, mungkin pergi merantau, meninggalkan orang tua, kampung halaman. Kita sekolah, bekerja, menikah, punya anak, dan menjadi tua. Mungkin ada waktu ketika kita menikmati pencapaian tertentu, dan kita berefleksi atas kehidupan kita masing-masing. Sekarang, ketika orang tidak ingat mungkin orang kadang-kadang tidak tahu. Kalau orang berefleksi mengingat kehidupan kita, mengenal kebodohan-kebodohan kita. Kita bisa juga menangis ketika mengingat perjuangan kehidupan kita di tanah rantau. Tanpa teman, tidak ada yang bantu, bekerja keras, ya, apalagi di kota yang keras, Bekasi dan Jakarta sekitarnya. Mungkin di sini kita pernah atau mungkin juga sedang berjuang untuk meraih gelar, meniti karir, membangun kehidupan agar berhasil. Kita sedang berupaya untuk dengan segenap tenaga, alat, kemampuan, pengalaman kita untuk mencapai keberhasilan. Nah, apakah semua itu kemudian memastikan bahwa kita telah berhasil dalam hidup? Apakah karena kita punya gelar, kita pasti berhasil? Apakah karena kita sudah mengikuti semua kursus pelatihan, seminar, pasti berhasil? Saya membaca di internet, saudara-saudara, ada banyak orang sukses di dunia ini justru tanpa gelar. Sebut saja misalnya seperti Agatha Christie, novelis dunia, tanpa gelar. Lady Di atau Lady Diana, ya, istri Pangeran Charles yang fenomenal itu, tanpa gelar. Lawrence Ellison, pendiri Oracle, perusahaan pembuat software terbesar di dunia, terbesar kedua di dunia. Dia putus sekolah tanpa gelar. Ada Cole Sanders, ya, pendiri Kentucky Fried Chicken. Kalau di Indonesia ada Susi Pujiastuti, ya, pengusaha terkenal, mantan menteri. Saya tidak sedang mengatakan saudara-saudara bahwa jangan sekolah, jangan cari gelar, bukan itu. Yang saya mau katakan dari berita Alkitab hari ini, bahwa hikmah dan pengetahuan manusia tidak akan pernah dapat menjamin pasti keberhasilan dalam hidup. Demikian juga kebodohan akan menghancurkan harapan-harapan hidup. Kita sedang berupaya mencari keberhasilan, tetapi kalau kita bodoh, itu menghancurkan keberhasilan dan kehidupan. Kita bodoh kalau kita terus merasa pintar, sehingga cuma suka menuduh orang lain yang bodoh. Kita bodoh kalau ceroboh dan tidak berpikir matang. Tahu, paham, tetapi pertimbangan kurang. Kita bodoh kalau mengambil keputusan di saat marah atau lagi emosi. Kita bodoh kalau hanya mengandalkan pemimpin alias manusia. Kita bodoh kalau kita tidak punya kelengkapan dan pengalaman. Walaupun peralatan dan pengalaman belum tentu selalu mampu menolong. Kita bodoh kalau kita malas
tidak tekun bekerja. Kalau demikian saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Ada satu lagu lama yang berbunyi begini. Lautan kan ku seberangi, gunung pun sudah ku daki, hanya untuk ku mencari di mana kebahagiaan itu. Saudara-saudara, sekian waktu kita hidup berupaya mencari kebahagiaan. Di manakah kebahagiaan itu ada? Di manakah kita dapat menemukan keberhasilan hidup itu? Sebab ternyata hikmat tidak dapat menjadi andalan untuk menjamin keberhasilan hidup. Penguasa manusia pun tidak bisa kita andalkan untuk membawa kita kepada keberhasilan hidup. Sebab mereka pun bisa hilaf dan salah. Ketika Salomo sudah tua renta, di sisa-sisa kehidupannya, ketika dia tidak berdaya lagi, walaupun sementara berkuasa, ketika dia diatur dan dikendalikan oleh istri-istri kafirnya, Salomo sadar bahwa semuanya sia-sia kalau hidup ini tanpa takut akan Allah. Keistimewaan seorang Salomo adalah dia orang berhikmat, tetapi tidak pernah mengandalkan hikmat, tidak pernah mengandalkan hidup pada hikmatnya itu, tetapi kepada Allah. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada tokoh yang paling berhikmat di dunia ini selain Salomo. Dia orang yang sangat berhikmat, tetapi tidak pernah mengandalkan hidup dan keberhasilan hidup pada hikmatnya, tetapi kepada Allah. Sebab dari Allah juga hikmat itu berasal. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, Salomo menutup kitabnya dan menyimpulkan. Dia tulis begini. Akhir dari segala yang didengarkan ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sebelumnya dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 dia sudah menulis, orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Kebahagiaan, keberhasilan dalam hidup adalah ketika kita takut akan Allah. Kalau orang takut akan Allah, maka dia akan memiliki hikmat yang tepat, hikmat yang benar untuk bertindak dan berbuat yang benar. Amsal 1 ayat 7, ayat emas, ayat terkenal. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Kalau kita takut akan Allah, maka kita akan menaruh rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Itulah arti takut akan Allah. Menaruh rasa hormat yang sepantasnya kepada Dia pemilik kehidupan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita akan menaruh percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita akan beroleh selamat dari Tuhan. Ada seorang anak muda yang bernama Jerry Lorenzo. Anak muda ini terkenal dengan merek fashion yang ia miliki, yaitu FOG. Ya, ada mantel, jaket, jeans, dan yang paling terkenal adalah sepatu sneaker Nike yang harga termurahnya itu 20 juta rupiah. Nah, FOG ini, merek dagangnya ini kepanjangan dari Fear of God, takut akan Allah. Merek ini sangat terkenal karena kualitasnya yang sangat tinggi, dan karena kualitas tinggi digunakan oleh artis-artis dunia, misalnya oleh Justin Bieber.
Nah, dia memberi nama Fear of God, disingkat FOG, kepada merek dagangnya. Karena justru dia terinspirasi dari way of life, dari style of life, dari gaya hidup keluarganya sejak dia masih kecil. Itu mereka selalu coba mempraktekkan ini, takut akan Allah. Karena ternyata takut akan Allah itu menjamin kehidupan. Takut akan Allah bukan hanya hikmat perkataan manusia belaka, tetapi takut akan Allah adalah realitas kehidupan yang sungguh menjanjikan, menjadi alat bagi kita untuk maju melangkah dalam kehidupan di dalam dunia ini. Kalau kita takut akan Allah, maka Allah dalam kemuliaannya akan menolong kehidupan kita. Amin. Kita mendengarkan satu lagu dari Gilbert Ahmad. Yang pada tahun 2015 jadi salah satu finalis di Idola Cilik RCTI. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gilbert Ahmad. Umur saya pada saat ini 18 tahun. Dan saya adalah mantan atau saya adalah peserta dulu di ajang pencarian bakat yaitu Idola Cilik 5 di tahun 2015 dan puji Tuhan sampai pada 12 besar. Dan saat ini saya akan membawakan satu pujian yang berjudul Tuhan Pulihkan Negeri Kami. Sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari
Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih untuk pujian saksian dari Saudara Gilbert Ahmad. Kita mendengarkan pujian berikutnya dari Ibu Yola. Dipersilakan. Shalom. Silakan Ibu Yola. Ya Pak Pendeta. Pada sore hari ini saya akan membawakan satu pujian yang berjudul Jalan. Di saat aku bimbang, Kau Tuhan pasti berjalan. Di saat aku susah, entahlah Kau pasti Tuhan. Baik bagiku, ku mau tetap hidup bersama Dia dalam suka duka hidup yang ku jalani. Mau cinta Yesus selamanya. Cintamu, Engkau Tuhan ku tinggi dan keagunganmu, tinggi dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Mau tetap hidup bersama Dia dalam suka duka hidup yang ku jalani.
selama-lamanya. Ku bersyukur buat cintamu, Engkau Tuhan penuntun hidupku. Ku tinggikan keagunganmu, kini dan selama-lamanya. Ku tinggikan kini dan kini dan selama-lamanya. Terima kasih Ibu Yola. Ibu Yola di Bekasi Timur, Barat atau Selatan. Bekasi Selatan. Oke. Mungkin masih ada pujian Ibu Pendeta? Ibu Pendeta Maria. Lanjut, Pak. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan ini. Sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah penas persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian itu berdasarkan apa yang ada pada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Sambil memberikan persembahan sudah diberkati. Kembali menuntut kita dalam satu pujian, kami tempat itu yang terima menyiapkan persembahan kita. Lihat ini. Di pikiranku aku mendekat, di mana kau tinggal, kau di pikiranku, membawaku mendekat, di mana kau tinggal, ku perlu Tuhan menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang kami perlukan. Kalau Engkau ada, kami yakin keberhasilan, kebahagiaan akan kami miliki. Kami memang tetap membutuhkan pendidikan, keterampilan, pengalaman, pemimpin, dan segala yang ada di sekeliling kami. Tetapi ajarlah kami untuk tidak pernah mengandalkan semua itu. Seharusnya lah kami hidup mengandalkan Tuhan senantiasa. Karena itu syukur pujian kami persembahkan kepadamu. Malam ini kami boleh beribadah. Baik jemaat Gemim Trinitas Bekasi maupun semua yang boleh mengikuti melalui live streaming Facebook. Di dalamnya jemaat Gemim Getsemani Pal 4 di Kalamanado. Diberkatilah kami semua ya Tuhan, yang boleh mengikuti persekutuan beribadah saat ini. Kami percaya, terlalu percaya, kuasa kasih Tuhan akan terus menyertai kami semua yang mau belajar takut akan Tuhan. Kami taruh hidup kami pribadi, keluarga, tugas kerja, aktivitas, rencana, cita-cita kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Termasuk semua bentuk pergumulan, kesusahan, dan penderitaan kami. Kami percaya Tuhan Allah tidak tinggal diam. Engkau selalu punya cara untuk menolong dan memberkati kami. Secara khusus jemaat Gemim Trinitas Bekasi, Jawa Barat. Tuhan memberkati kiranya Ibu Pendeta Maria bersama badan pekerja dan seluruh pelayan khusus yang ada, agar dapat menata jemaat perintisan ini dengan segala hikmat yang datang dari Tuhan, terus bersekutu kuat di dalam Tuhan, terus membangun kehidupan kebersamaan yang saling mendorong, saling mengingatkan, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kiranya Jemaat Gemim Trinitas Bekasi akan maju, modern, bahkan jadi referensi, barometer bagi jemaat-jemaat lainnya. Semua program di masa pandemi ini Tuhan kiranya berkati dan kuduskan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya rahmat-Mu juga akan menolong kami semua di masa wabah ini. Jauhkan dari segala paparan virus, beri kiranya kekuatan imun dan iman kepada kami, sehingga tantangan wabah ini boleh kami lewati, bahkan kami boleh beraktivitas dengan mengadaptasi kebiasaan baru, sehingga kami terus produktif, kami terus dapat beribadah mencari Tuhan, kami terus dapat bekerja dengan baik, sehingga kami boleh bertahan di kehidupan ini. Kami sudah memberikan dan menyiapkan persembahan kami, kuduskanlah ya Tuhan, semua itu boleh menjadi bagian dari kerja pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Bersyukur berterima kasih untuk apa yang boleh kami persembahkan pada hari ini melalui Zoom dari keluarga Ibu Pendeta Maria Mambu, melalui operator baik Saudara Randy, Bapak Elis, pemain musik Bapak Ebi, Kantoria, trio bersama dengan solo Saudara Gilbert dan solo Ibu Yola, Bapak Kostor. Tuhan berkati kami semua hamba-Mu ini. Pelayanan hari ini, malam ini diberkati oleh Tuhan. Kami doa untuk kelanjutan pelayanan minggu-minggu yang akan datang, penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan, kiranya terus menjadi bagian kehidupan Gereja Trinitas Bekasi. Ini doa kami kepadamu. Kami taruh hidup kami seanteronya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan menikmati kebahagiaan, sukacita, kekuatan, kesehatan, keberhasilan. Kami melangkahkan kehidupan kami ke tempat tinggi, ke tempat di mana Engkau berada. Kami mendekatkan diri kepadamu sehingga kami percaya Tuhanlah yang akan meneguhkan langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam dan melalui Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Mari yang di rumah kita berdiri. Begitu juga yang ada di gereja, kita berdiri, kita tutup ibadah ini. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Ke tempat tinggi, Tuhan mantapkan langkahku. Jalan mulia, tetap doaku inilah. Ke tempat tinggi dan Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan akhirat ini dekat kepadamu di tempat tinggi Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara jemaat Trinitas Bekasi, Jemaat Getsemani Palem 4, dan semua kita yang boleh mengikuti live streaming ibadah ini, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan yang dituntut Tuhan daripadamu, yaitu mengusahakan yang baik, yang adil, dan yang membangun di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Karena itu pergilah, lakukanlah semua itu dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Selanjutnya saya kembalikan kepada host atau kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Maria Mambung. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Hani Montolalu yang sudah memimpin ibadah kita di hari Minggu pertama di bulan Agustus, tanggal 2 Agustus tepatnya hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dan saya rindukan serta yang diberkati Tuhan. Ibadah kita telah selesai dan sekali lagi atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelsus, dan Jemaat Gemim Trinitas Bekasi Kota dan sekitarnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kadim kita hari ini, Bapak Pendeta Hani Montolalu. Juga terima kasih buat organis Kantoria, solois dari Saudara Gilbert dan Ibu Yola Umayas. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan kiranya memberkati Pendeta Hani dan keluarga serta saudara-saudara sekalian. Terima kasih juga buat saudara-saudara, teman-teman pendeta dan anggota jemaat serta partisipan yang telah beribadah bersama dengan kami melalui aplikasi Zoom. Ibadah minggu yang akan datang tanggal 9 Agustus 2020 akan dipimpin oleh Pendeta Jemi R. Mateos MTH MPDK selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Fungsional Kampus Unsrat Manado.
Juga selain Ketua BPMJ, beliau adalah Ketua Tim Kerja Komisi MTPJ, Sinode Gemim. Karena itu kehadiran dan keikutsertaan saudara-saudaraku semua sangat kami dambakan. Dan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita boleh mengajak saudara-saudara dan keluarga, sahabat, dan handai tolan yang rindu untuk diberkati melalui firman-Nya. Kami juga berterima kasih kepada jemaat Gemim Getsemani PAL 4 yang sudah sama-sama beribadah pada kesempatan ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita live dari link ini, kita akan foto bersama. Bagi yang masih bertahan sampai saat ini, kita akan foto bersama. Gaby, ayo. Foto bersama. Satu, dua, tiga. Tunggu sebentar di save. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Makasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau mau say hello, bagi saudara-saudara Bapak Ibu disilahkan, masih ada ruang untuk bisa bersay hello. Sesuai dengan janji tadi, Pak Pendeta Hani belum menyampaikan pendeta ini aku baru tahu sekarang di PAL 4, aku pikir masih di Tomon. Pendeta Hani disilakan. Oke, terima kasih. Perkenalan singkat, nama sudah. Juga bersama teman-teman muda. Ada teman muda yang paling hidup dalam arti yang memantau. Lalu ada calon penak remaja. Bapak Edi Manei. Baru ada teknisi, Bapak Elis. Nggak kelihatan ini Bapak Elis ke muka. Dan ada Saudara Randy, juga tadi Gilbert. Jadi kami streaming dari gereja. Mungkin boleh ditentukan gerejanya, Randy? Ya, jadi dari gereja Getsemani PAL 4 yang tahun 2014 terkena banjir besar ya sampai menutupi ruangan gereja ini. Tapi puji Tuhan masih terpelihara sampai sekarang dan bisa dinikmati berjemaat dan tamu-tamu yang boleh datang. Nah, inilah suasana gereja kami. Nah, berharap suatu hari kelak mungkin jemaat Trinitas boleh pasiar ya, di sini. Dan mungkin juga suatu hari kelak orang boleh pasiar di Trinitas. Demikian. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini juga untuk teman-teman dan saudara-saudara jemaat Gemim Trinitas Bekasi, Pendeta Jemi beribadah dengan kita, tantangan, dan minggu depan beliau akan memimpin ibadah kita. Karena itu ajaklah teman-teman, saudara-saudara, apalagi kita yang ada di sini, Kawanua, yang ada di Bekasi dan sekitarnya, yang rindu untuk suasana keminahasaan kita, kemenad kita,
ajaklah mereka untuk sama-sama beribadah dengan kita. Pak Meki, terima kasih. Pak Doni Sumampo, terima kasih. Pak Johan Rory Manado, ada jauh juga, terima kasih. Bu Yola, terima kasih. Siapa lagi nih? Pak Don Kalangit di Manado, Heri, aduh, nyana bisa tacumu satu-satu. Kan, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Silakan, ini masih bisa say hello satu dengan yang lain, barangkali disilakan. Terima kasih. Terima kasih. Ere, Kantoria, terima kasih. Organis, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.